Ya, kita langsung mulai aja. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Mungkin ada dosen kebudiluhuran yang sudah hadir. Kemudian para peserta, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Oke, bersyukur sekali pada hari ini kita dapat kembali berjumpa di salah satu kegiatan dari Pusat Studi Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang atau berdiskusi mengenai isu yang sedang ramai di media sosial, yaitu mengenai dugaan penistaan agama yang berkaitan dengan intoleransi dan kesatuan bangsa. Nah, dialog ini bertemakan mengenai Paul Zhang dan Yahya Waloni, benarkah di persimpangan intoleransi? Nah, beberapa berita viral yaitu Paul Zhang di media sosial membuat berbagai pernyataan, yaitu salah satunya mengaku sebagai nabi dan pernyataan-pernyataan lainnya di sebuah forum diskusi dan ditayangkan di YouTube. Dan dia juga bahkan menantang dan memberikan sejumlah uang bagi yang mampu menyeretnya ke ranah hukum. Nah, tidak hanya itu, ada juga Yahya Waloni yang dalam berbagai kesempatan dalam ceramahnya juga dinilai melecehkan ajaran Kristen. Dan juga masih ada beberapa lagi seperti Desak Made Darmawati yang ceramahnya menyinggung agama Hindu ya. Nah, maka dari itu kita akan berdiskusi dengan dua narasumber kita, yaitu ada Bapak Yusran MSI, yaitu Kepala Pusat Studi Budi Luhur dan juga dosen FISIP Universitas Budi Luhur. Narasumber yang kedua ada Bapak Diar Kris, atau kita sebut saja Pak Kris. Nah, beliau adalah pemerhati toleransi antar beragama, dan tidak hanya itu beliau juga alumni dari Universitas Budi Luhur angkatan 99 di Prodi HI. Nah, beliau juga aktif di komunitas GKI Kuitang dan sekarang pengalaman bekerja beliau di berbagai perusahaan yaitu sebagai marketing. Oke, perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu dan mahasiswa pada dialog kebudiluhuran ini kami mengundang para peserta untuk bertanya maupun berdiskusi dengan narasumber terkait tema ini. Jadi jangan sungkan, silakan aja nanti raise hand, nanti kita akan izinkan open mic, atau kalau mau ingin bertanya melalui kolom chat juga bisa di aplikasi Zoom ini ya. Nah, tanpa menunggu lagi kami persilahkan narasumber kita yang pertama, yaitu Abang Kris ya, untuk memulai presentasi tentang diskusi ini. Baik, Bang Kris silakan. Terima kasih Natal buat waktu dan kesempatannya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Natal sebagian profil saya. Yang pertama-tama saya akan bicara tentang Paul Zhang. Kemudian yang kedua nanti saya akan bicara tentang intoleransi, dan yang ketiga saya akan bicara tentang penegakan hukum. Kenapa saya lebih menyoroti Paul Zhang? Nanti soal Yahya Waloni biar Bang Yusron aja nanti yang bicara ya. Saya lebih concern kepada Paul Zhang karena apa yang beliau lakukan ini ya suka tidak suka sedikit menyeret kekristenan. Ya karena jabatan beliau sebagai pastor atau pendeta, kemudian apa yang dia sampaikan ini tidak sedikit menyinggung kekristenan. Gitu. Jadi penting kita bicarakan ini supaya ada pencerahan bagi kita semua dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya katakan bahwa ketika Pak Paul Zhang ini menyampaikan, saya sudah menonton bahkan hampir 50 video beliau. Jadi bagi saya sudah cukup untuk menarik kesimpulan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Paul Zhang ini. Jadi kenapa saya katakan tidak mewakili kekristenan? Karena apa yang dia sampaikan ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Kristus. Kristen itu kan pengikut Kristus ya. Jadi mengikuti Yesus berarti mengikuti ajaran-ajaran Kristus yang sudah banyak dicatat di dalam Alkitab. Nah, apa yang dia lakukan menurut saya jauh dari ajaran Kristen itu sendiri.
bahkan di luar dari pattern Kristen. Dasarnya apa? Dasarnya yaitu Kisah Rasul 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan ajaran Yesus sendiri mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Ya. Itu jelas dalam Matius 5 ayat 44. Kalau dia merasa dijahati selama hidupnya misalkan di Indonesia ini, atau bahkan sasarannya adalah umat muslim dan juga Nabi Muhammad. Berarti kalau itulah musuh-musuh dia, justru Yesus mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Paul Zhang ini jauh dari ajaran kekristenan. Itu dasarnya dulu. Nah, nanti setelah itu dia mau perjuangkan apa, nanti kita lihat. Artinya, orang bebas menyuarakan apa saja. Bebas menyuarakan atau memperjuangkan suatu hal yang ingin dia perjuangkan ketika seseorang itu merasa dijolimi, merasa ditindas secara sosial, secara moral, agama, maupun kesukuan. Tapi caranya harus dilakukan dengan arif dan bijaksana. Bahkan kalau mau dilihat dari segi agama pun, menurut saya ini tidak masuk. Yesus tidak pernah sekalipun membenci atau mengurusi ajaran agama lain. Dia tidak pernah sekalipun selama hidupnya di dunia ini, di abad pertama, dia tidak pernah menyinggung kuil-kuil dewa Yunani pada saat itu ya, ataupun ajaran pagan dan juga kuil-kuil Romawi pada saat itu. Bahkan Yesus itu lebih banyak mengkritik ke dalam, ya kan? Bagaimana perilaku ulama Yahudi pada saat itu, ya, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang menggunakan ayat-ayat untuk menindas dan sebagainya. Nah ini yang penting gitu loh. Jadi ya dia melakukan ujaran atau membenci atau menyerang Islam dan juga nabinya. Nah ini di luar daripada pattern kekristenan. Jadi saya katakan kalau dia mewakili kekristenan ini jauh. Ini sangat tidak layak mewakili kekristenan. Mungkin dia melakukannya itu atas dasar keinginan pribadi, oke. Sehingga dia mengasingkan diri jauh ke Eropa sana untuk bebas berbicara, bebas menghujat. Kalau dia ingin menyampaikan, mengkritik sesuatu, sehingga memilih untuk mencari tempat yang aman agar keluar daripada tekanan dan segala macam, ya kritiklah hal-hal yang penting buat kemajuan negara ini. Ya kalau dia misalkan mengkritik tentang kritik sosial ya, tentang ketidakadilan antara mayoritas dan minoritas, mungkin saya sepakat di situ karena memang faktanya di Indonesia begitu gitu. Jadi seperti kasus GKI Yasmin sampai sekarang tidak selesai gitu. Jadi kritiklah sesuatu hal yang benar-benar berkaitan dengan kehidupan sosial di negara ini. Martin Luther King melakukannya pada tahun 1963. Apa yang dia lakukan? Dia juga pendeta sama seperti Joseph Paul Zhang. Kenapa dia masuk ke ranah sosial? Itu panggilan. Sama seperti Paul Zhang bilang saat ini. Ada suara kenabian. Martin Luther King Jr. juga melakukan hal yang sama. Apa yang dia kritik? Yang dia kritik adalah sikap pemerintah yang diskriminatif terhadap kaum kulit hitam di Amerika. Ya. Itu perjuangan seorang pendeta dari gereja baptis pada saat itu. Ya, dia terpanggil untuk menyuarakan itu. Nah, kalau Pak Paul Zhang terpanggil untuk menyuarakan ketidakadilan rasial di Indonesia, ya, perlakuan mayoritas dan minoritas, berjuang di area itu saja. Jangan singgung-singgung agama lain, jangan singgung-singgung ajaran agama lain, bahkan menghina dan segala macam. Itu yang saya tidak sepakat. Message atau pesan yang ingin dia sampaikan, yang ingin dia perjuangkan, tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik, akan menjadi tidak baik. Gitu. Jadi contohinlah Ahok. Ya. Ahok juga berjuang dalam kinerja, dalam kerjanya sebagai aparat pemerintah. Ya kan? Ketika dia dituduh menista agama, dia hadapi. Itulah perjuangan. Pak Paul Zhang ini sering mengatakan juga marturia dan segala macam. Ya. Itulah perjuangan martir. Di dalam kekristenan itu dikenal ada trilogi gereja, ya, koinonia, marturia, dan diakonia. Salah satunya itu marturia, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Melayani itu
ya ada konsekuensinya. Konsekuensi ketika diancam dan segala macam. Sudah banyak itu tokoh-tokoh Kristen, mulai dari rasul-rasul Yesus, Paulus, Petrus, mereka martir semua. Itu konsekuensi daripada memperjuangkan iman. Tetapi dengan penuh kasih. Jadi di Kristen itu ada amanat, dua amanat yang besar, amanat agungnya. Yang pertama itu adalah amanat penginjilan, yaitu itu ada di Matius 28 ayat 19. Dan amanat yang kedua itu amanat apologetika, apologia kalau di bahasa Yunani. Apologia ini mengarah kepada mempertanggungjawabkan iman. Artinya menjawab, sebatas menjawab kalau ada tudingan, ada serangan terhadap imanmu, lu harus mempertanggungjawabkan dengan menjelaskan, oh begini loh maksudnya, begini maksud. Itu dalam tataran diskusi, debat. Tidak ada kekerasan, tidak ada melawan, membenci, lawan membenci, ya kan? Tidak ada seperti itu. Nah, dan di akhir mandat apologia itu dalam 1 Petrus 3 ayat 15 itu, lakukanlah dengan hormat, lakukan dengan kasih dan hormat gitu loh. Lakukan dengan lemah lembut dan hormat. Nah, yang dilakukan Pak Paul Zhang ini tidak. Dia berjuang tapi menghina sana, menghina sini. Nah, ini yang saya tidak sepakat. Satu-satunya yang mungkin saya lihat sisi positifnya dari Paul Zhang, kalau dia masuk di area kritik sosial. Ya, dan jangan khawatir, bangsa Indonesia ini sudah belajar banyak tentang demokrasi. Kita lihat Pak Jokowi diserang, dikritik macam-macam. Ya sudah terbiasa dengan kritik. Tapi yang berkaitan dengan kritik sosial yang membangun negeri ini, ya kalau misalkan Martin Luther King punya mimpi, I have a dream, satu saat nanti bangsa Amerika, ya kulit hitam dan kulit putih akan duduk bersama, memikirkan tentang kemajuan Amerika. Satu saat I have a dream, satu saat kulit hitam dan kulit putih berada dalam satu office, suatu kantor, ya, memikirkan tentang kemajuan bangsa Amerika. Walaupun dia ditembak mati pada tahun 1968, tapi sampai sekarang orang mengenang dia. Kalau tidak ada Martin Luther King, belum tentu Obama jadi presiden. Nah, jadi ini yang saya lihat dari sisi Pak Paul Zhang. Saya menolak segala tindakan yang dia lakukan, memperjuangkan sesuatu tapi menghina sana, menghina sini. Itu tidak mewakili kekristenan. Jadi kesimpulan saya untuk poin ini, silakan saja Pak Paul Zhang melakukan seperti itu, tapi kita sebagai umat Kristen, saya juga bukan ahli agama Kristen, tapi saya belajar tentang agama Kristen sebagai bentuk pertanggungjawaban saya sebagai orang Kristen. Tidak melihat itu sebagai perjuangan yang benar. Kalau berjuanglah jalur yang benar, tidak usah ikut-ikut campur, tidak akan menghina agama ajaran orang lain, gitu kan. Jadi saya tidak menerima apa yang dilakukan oleh Pak Paul Zhang. Kalau dia berjuang, silakan berjuang, tapi jangan menghina agama lain, nabi orang lain, ya kan? Nabi Muhammad kan nabi yang dipercaya oleh umat Islam, saudara-saudara saya yang Muslim. Ya kita harus menghargai itu. Ya itulah Indonesia, gitu loh. Kita hidup di dua, artinya begini, Indonesia ini setiap orang Indonesia harus paham, dia hidup di dua kultur yang berbeda. Hidup sebagai masyarakat beragama dan hidup sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Ketika hidup sebagai warga beragama, dia harus benar-benar menjalankan agamanya dengan baik. Ketika hidup sebagai warga bangsa Indonesia, harus ganti itu, harus pakai baju kebangsaan itu. Seperti itu. Dari saya mungkin cukup itu saja. Nanti silakan Pak Yusron bisa melanjutkan tentang Yahya Walodi. Silakan. Baik, terima kasih Bang Kris. Selanjutnya Pak Yusran, silakan. Baik, terima kasih ya Bung Kris, ulasannya menarik ya. Bagi saya mungkin pada angle yang berbeda yang akan saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan. Pertama, kalau kita melihat apa yang akhir-akhir ini terjadi ya, terkait dengan soal banyaknya kontroversi yang dilakukan oleh katakanlah kita sebut sebagai pemuka agama, ini kan tidak terlepas dari apa yang disebut oleh Martin Marty dalam satu disertasi beliau, yaitu penelitian beliau yang menyebutkan bahwa
kecenderungan di abad ke-21 ini nampaknya gitu ya kan, sumber konflik itu tidak lagi berkaitan dengan soal ideologi, tetapi lebih kepada soal gerakan keagamaan yang bercorak fanatik dan radikal. Nah, saya pikir ini adalah salah satu yang mungkin menjadi relevan ketika kita bicara mengenai apa yang distatementkan oleh Paul dan kemudian Yahya Walloni. Ini adalah kaitannya dengan soal fanatisme atau fanatiknya mereka terhadap apa yang mereka yakini. Tetapi kalau kita misalnya melihat lebih dalam, misalnya apa yang hari ini tidak saja terjadi di Indonesia sebenarnya. Kalau kita flashback ke belakang, kenapa kemudian muncul ya gerakan-gerakan yang berkaitan dengan keagamaan, ini kan tidak terlepas dari apa yang juga sudah digambarkan oleh Huntington ya di dalam bukunya Clash of Civilization tentang benturan peradaban, yang diyakini bahwa akan muncul nanti konflik-konflik lokal, baik itu yang berkaitan dengan kebudayaan maupun juga dengan keagamaan. Dan hari ini tidak saja sebenarnya Indonesia yang alami itu. Kalau kita misalnya merujuk pada satu riset yang dilakukan oleh misalnya Pew Research Center, dia menyebutkan bahwa ada 5 negara yang paling melakukan pembatasan atas kebebasan beragama, termasuk di situ adalah Indonesia, salah satunya adalah Mesir, kemudian Cina, ada Iran, ada Arab Saudi, dan termasuk juga kita di Indonesia. Dan di dalam laporan penelitian itu juga disebutkan ada beberapa negara yang mengalami tingkat kebencian antar agama yang tinggi di dunia. Itu disebutkan di situ ada Pakistan, ada Afghanistan, kemudian juga ada India, Somalia, dan Israel. Nah, saya melihat sebenarnya ini semua berkaitan dengan soal yang disebut oleh Martin ya di dalam risetnya, bahwa adanya semacam fanatisme yang berlebihan terhadap apa yang diyakini, yang kemudian menimbulkan satu tindakan radikal. Nah, ini yang menurut hemat saya perlu kita duduk secara bersama-sama, karena apabila ini kita tidak hindari dalam artian bahwa persoalan-persoalan ini tidak menjadi perhatian bagi kita semua, termasuk semua pemeluk agama yang ada di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan konflik itu pada akhirnya juga tidak bisa kita cegah. Nah, ke depan untuk menghindari konflik tersebut, maka menurut hemat saya, mari kita kembali kepada apa yang sudah dilakukan dan dicita-citakan oleh founding father kita terhadap keberadaan Indonesia ini. Nah, oleh karena itulah saya mengajak kepada seluruh kita yang ada di dalam pertemuan ini untuk kembali mengingat ya, bagaimana perjuangan dan sejarah merdekanya bangsa ini. Pertama, yang perlu diketahui oleh rekan-rekan bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak direbut oleh hanya satu entitas, ya, dalam artian dilakukan oleh hanya satu suku, bahkan dilakukan oleh hanya satu agama. Jadi seluruh orang terlibat dan berkontribusi terhadap kemerdekaan ini. Dan oleh karena itulah maka tidak menjadi relevan kemudian kita bicara dikotomi mengenai mayoritas, kemudian mengenai minoritas. Saya pikir tidak menjadi relevan dalam konteks kita berkehidupan dan berkebangsaan. Karena bagaimanapun juga sejarah mengatakan bahwa kemerdekaan kita ini direbut bukan oleh salah satu agama, pemeluk agama, atau oleh salah satu suku dan ras, tapi dilakukan oleh semua komponen bangsa kita, termasuk di situ seluruh warga negara kita yang beragama, yang kemudian berbeda-beda suku, dan kemudian melahirkanlah kemerdekaan. Nah, menjadi sangat disayangkan apabila dalam beberapa dasawarsa terakhir nampaknya bangsa kita ini letih ya dengan persoalan-persoalan terkait dengan konflik-konflik yang mengarah kepada konflik agama ya. Ini sangat memprihatinkan, dan menurut hemat saya ini bukan merupakan ciri dari bangsa kita. Karena bagaimanapun juga kemerdekaan yang diraih dan direbut oleh kita hari ini dan kita nikmati itu dilakukan berdasarkan kontribusi
kontribusi dari seluruh umat beragama, termasuk juga seluruh suku yang ada di Indonesia. Oleh karena itulah, apa yang hari ini misalnya kita saksikan dengan banyaknya kontroversi, ya, statement-statement yang dikeluarkan oleh yang kita anggap sebagai pembuka agama, ya, tentu ini kita sayangkan, ya. Seharusnya mereka menjadi panutan, ya, yang bisa menyejukkan hati dan kemudian bisa mengajak kita untuk bisa selalu bergandengan tangan di dalam konteks kita berkebangsaan. Oleh karena itu, yang paling penting yang harus dilakukan, terutama teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa yang hari ini hadir, bahwa kalau kita bicara mengenai soal agama, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keyakinan kalian. Ya. Artinya, kalau kita mengaku sebagai manusia yang beragama, tentu kita mengakui apa yang ada di dalam kitab-kitab kita. Sebagaimana juga yang saya akui sebagai seorang Muslim, bahwa saya mengatakan ketika kita bicara soal agama orang lain, sudah jelas di dalam Al-Quran, ya, yang saya yakini bahwa ya agamamu untukmu dan agamaku untuk, ya. Itu yang paling penting yang harus kita pakai. Jadi kalau kita bicara soal kebenaran bahwa oh agamaku yang paling benar, agamamu yang tidak benar dan lain sebagainya, ini akan menimbulkan tadi dan memicu perselisihan di antara kita. Oleh sebab itulah maka tidak bisa tidak kita kembalikan kepada keberadaan dan esensi daripada agama itu sendiri, bahwa sesungguhnya keberadaan agama itu kan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai kedamaian, ya. Mencapai kepada esensi dari kehidupan kita. Semua agama mengajarkan kepada kita untuk cinta kasih, ya. Itulah yang sesungguhnya yang harus kita yang harus kita promosikan, bukan pada aspek-aspek yang terkait dengan pada akhirnya akan mengalami disintegrasi di antara kita. Inilah yang harus kita cegah. Saya rasa itu pembuka dari saya, Bung Kris, ya. Silakan mungkin Bung Kris juga bisa menambahkan dari apa yang tadi saya sampaikan. Iya, itu betul sekali, Pak Yusron. Jadi kita harus menjaga itu. Artinya kenapa dialog ini juga penting bagi kita semua, karena semakin banyak ujaran-ujaran kebencian bertebar di Indonesia ini, maka yang harus kita lakukan juga harus memperbanyak dialog-dialog kebangsaan seperti ini, dialog-dialog yang mendidik seperti ini, sehingga masyarakat tidak dibutakan, masyarakat tidak dijerat dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari agamanya masing-masing, sehingga berakibat pada intoleransi, sikap-sikap intoleransi. Saya tadi mau nambahkan lagi sedikit tentang Pak Aulzang, ya kan? Dia selalu berpikir apa yang dia lakukan ini merupakan suara kenabian. Bahkan dia mengklaim sebagai Nabi ke-26. Saya tidak persoalkan Nabi keberapa. Ya, kalau hanya cuma klaim itu, semua orang juga bisa klaim. Mungkin besok saya mengklaim Nabi ke-27, Bang Yusron bisa mengklaim Nabi ke-28, kan gitu kan. Tapi persoalannya adalah, saya selalu melihat dari kacamata agama Kristen, ya. Jadi, setiap orang ditempatkan di suatu tempat, pasti itu adalah rencana Tuhan, gitu loh. Jadi misalkan kalau saya lahir di Sumba, Bang Yusron di Padang atau di Jakarta, gitu kan, itu tidak serta-merta, oh memang kita orang tua lahir di situ, ditempatkan di situ. Bahkan saya pindah ke Jakarta, bukan serta-merta maunya saya, tapi itu ada rencana Tuhan. Kalau dalam kekristenan itu, kita lahir itu memang ada rencana Tuhan. Nah, Pak Paul Zhang ini, pernahkah dia berpikir bahwa ketika dia lahir di Indonesia sebagai minoritas, double minority, ya, mungkin dia pertanyakan kenapa saya dilahirkan di sini, kenapa nggak di Eropa saja atau di Amerika saja, gitu kan, atau di Tiongkok aja sekaligus, gitu kan. Nah, dia selalu melihat dari sisinya, dia tidak pernah melihat apa rencana Tuhan bagi dia, ya, untuk ditempatkan di sini, ya. Bahkan dalam Matius 10:16 dikatakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya orang Kristen ini memang sudah tahu bahwa ketika dia ditempatkan sebagai minoritas, itu adalah tantangannya. Bagaimana engkau menyampaikan? Dulu Paulus
ya rasul-rasul Yesus itu lebih parah, ya, dibantai itu semua tuh orang-orang Kristen awal-awal ya, di zamannya Nero, Kaisar Nero, ya kan, bahkan Paulus dipenggal kepalanya, itu lebih serem lagi, itu pertanggungjawabkan iman gitu loh. Tapi ketika dia pergi ke luar negeri, iya dengan dalih supaya dia bisa berbicara lebih bebas, ya. Tapi ada satu hal yang dia korbankan, itu adalah bangsa Indonesia. Orang mau jadi pahlawan atau mau jadi penjahat gitu loh. Kalau menjadi pahlawan, dia keluar negeri menyampaikan atau membela Indonesia, menyampaikan kebenaran kebaikan Indonesia, memperjuangkan Indonesia. Tapi kalau sebaliknya, ya, dia mempermalukan Indonesia di kancah internasional. Terlepas dari itu semua, ada memang poin-poin yang penting. Tadi kembali saya bilang tentang kritik sosial, itu memang terjadi kok, fakta di Indonesia ini. Bahkan Universitas Canberra Australia mencatat sejak reformasi lebih dari 1.000 gereja dibakar, dihambat pertumbuhannya IMB-nya segala macam. Nah, ini fakta gitu. Nah, ketika dia bersuara kemarin itu Pak Paul Zhang, nah tanggal 7 kemarin itu Komnas HAM bergerak mengurus DKI Yasmin. Bayangkan dari tahun 2006 itu prosesnya, persoalannya itu terjadi dan sudah ingkrah oleh Mahkamah Agung ya di tahun 2010 atau 2011 saya lupa. Dan sampai sekarang tidak dieksekusi oleh pemerintah daerah. Dan ini kan problem gitu. Jadi memang ada faktanya, memang ada seperti itu. Nah, berjuanglah di level itu, berjuanglah di jalur itu. Jangan nyung-nyung. Saya setuju yang tadi disampaikan oleh oleh Bang Yusron. Agamamu, yakinilah agamamu, ya kan? Seperti Yahya Waloni yang mengatakan bahwa Alkitab dipalsukan, yang menjelek-jelekan, itu tidak wajar menurut saya. Artinya apa? Kalau kita tidak mau agama kita dijelek-jelekan, jangan menjelek-jelekan agama lain. Itu aja kuncinya. Jaga kamar masing-masing saja gitu. Nah, saya yakin juga umat Islam tidak terima kalau Nabi Muhammad dijelek-jelekin. Kan? Begitu juga orang Kristen. Ya, Yesus dijelek-jelekin, pakai kolor dan segala macam. Ada jin kafir di balik salib. Nah, itu kan penghinaan yang tidak boleh, apalagi tokoh agama yang menyampaikan itu tidak wajar gitu. Kalau level anak-anak masyarakat di bawah yang kurang pengetahuan, ya mungkin wajar kita bisa terima itu. Tapi justru itu keluar dari orang-orang yang bertitle ya, PhD, bertitle ustadz, bertitle pendeta dengan gelarnya macam-macam. Nah, ini problem gitu.